Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sampai bertemu kembali dengan Pak Hamid dalam pelajaran matematika. Baiklah, pagi hari ini kita akan membahas kembali terkait dengan fungsi kuadrat. Namun untuk itu anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita awali pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam pelajaran pagi hari ini. Baik, dengan membaca Al-Fatihah, mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Pak Hamim akan membahas 5 soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Harapan Pak Hamim nanti bisa dijadikan referensi dalam mengerjakan soal-soal yang terkait dengan fungsi kuadrat yang lain, terutama pada soal-soal yang ditugaskan Pak Hamim pada minggu yang lalu. Jika rekan-rekan yang belum mengerjakan, Pak Hamim tetap menunggu penyelesaian tugas-tugas anak-anak yang sudah diberikan pada minggu yang lalu. Baiklah, sekarang kita mulai. Pada soal yang pertama bisa kita lihat, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 3 kali x min 1 kuadrat ditambah 5. Yang ditanyakan adalah nilai A, B, C, A tambah B tambah C berapa. Pada soal seperti ini anak, kita ingat bahwa persamaan kuadrat itu mempunyai bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, tugas kita nanti terlebih dahulu adalah menentukan atau mencari tahu berapa sih nilai A, B, dan C. Sekarang kita coba menguraikan fungsi kuadrat yang ada pada soal, yaitu fx sama dengan 3 kali x min 1 kuadrat plus 5. Ini sangat mudah nak, sangat mudah ya. Pertama kita coba fx sama dengan 3 kali x min 1 kuadrat ditambah 5. Langkah awal kita akan menguraikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Sekali lagi anak, kalau ada bentuk seperti ini ada yang dalam kurung, maka biasakan menyelesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung di sini adalah x min 1 pangkat 2. Maka ini kita harus uraikan dengan cara mengkuadratkan terlebih dahulu. Kita coba di sini, x min 1 kuadrat ini diuraikan menjadi x min 1 dikali x min 1. Masih ingat persamaan atau bentuk seperti cara menghitungnya? Ya, jadi kita menggunakan cara perkalian distributif. X dikali x sama dengan x kuadrat. X dikali min 1 sama dengan min x. Kemudian min 1 dikali x sama dengan min x. Min 1 dikali min 1 positif 1. Dengan begitu, dari perkalian tersebut didapatkan x kuadrat
min 1x min 1x, ini artinya min 1x ditambah min 1x, maka hasilnya min 2x ditambah 1. Nah, hasil pengurangan seperti ini kita tuliskan langsung kepada bentuk awal tadi. 3 dikali x min 1 kuadrat, kita ganti ini x kuadrat min 2x plus 1 kontrol ditambah 5. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan perkalian distributif dengan angka 3. 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat ya, 3 kali min 2x berarti min 6x, 3 kali plus 1 ya plus 3, kita sambung dengan plus 5. Nah, sekarang kita lihat adakah suku yang sejenis. Betul, suku yang sejenis adalah 3 dan 5. Karena ada yang sejenis maka kita jumlahkan. 3 tambah 5 berapa? 8. Betul, jadi menjadi 3x kuadrat min 6x plus 8. Nah, sekarang kita sudah menemukan bentuk umum persamaannya. Bentuk persamaannya yaitu 3x kuadrat min 6x plus 8. Kalau kita cocokkan dengan bentuk umum tadi, maka A nya sama dengan 3, B sama dengan min 6, C sama dengan 8. Bisa dituliskan di sini A sama dengan 3, B nya sama dengan min 6, C sama dengan 8. Karena kita sudah mengetahui A, B, dan C, maka kita tinggal menjawab apa yang ditanyakan. Jadi A tambah B tambah C sama dengan A nya 3 ditambah B nya min 6 ditambah C nya 8. Kita tinggal menjumlahkan saja. 3 tambah negatif 6, nah, berapa anak? Nah, 3 tambah negatif 6 itu begini cara hitungnya. Contohnya kita mempunyai 3 kelereng, diminta 6 buah kelereng. Kira-kira cukup tidak? Tidak cukup, kurang kan? Kurang berapa? Kurang 3. Jadi 3 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 3 ditambah 8. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkan min 3 tambah 8? Ya, sama seperti contoh tadi. Ibaratkan kita tadi kekurangan 3, plus itu diberikan tambahan 8. Kira-kira cukup atau berlebih? Berlebih. Kekurangan 3 diberi 8, oh berarti lebih berapa? Lebih 5. Jadi negatif 3 tambah 8 itu positif 5. Maka kesimpulannya adalah A ditambah B tambah C sama dengan 5. Bagaimana anak? Gampang kan? Ya, kita coba ya. Dan anak selalu harus mau mencoba kembali apa yang sudah dibahas, agar apa yang sudah kita pahami semakin kuat melekat pada pikiran kita terkait dengan penyelesaian soalnya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Titik 3, P, titik 3, P kita anggap saja ini adalah titik A misalkan, dengan koordinatnya 3, P. Dilalui kurva parabola dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat min x plus 2. Yang ditanyakan adalah nilai P itu berapa. Anak-anak, pada kata-kata dilalui ini harus kita pahami bahwa
Jika titik ini dilalui kurva, maka artinya titik ini berada pada garis kurva persamaan kuadrat tersebut. Karena terletak pada garis kurvanya, maka cara penyelesaiannya gampang. Kita tinggal menyubstitusi atau menggantikan atau memasukkan saja nilai-nilai koordinat titik A ini pada persamaan fungsi kuadrat. Baik, terlebih dahulu kita akan memahami titik koordinat A 3, B. Masih ingat susunan koordinat 3 ini disebut absis atau sumbu X. P disebut ordinat atau mewakili sumbu Y. Saya ulang, setiap koordinat itu akan terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu biasa ditulis dengan lambang huruf X, ordinat biasa ditulis dengan lambang huruf Y. Itu terkait dengan koordinat. Sekarang fungsi fx sama dengan x kuadrat min x plus 2. Fx ini bisa disebut juga dengan y, maka bisa ditulis y sama dengan x kuadrat min x plus 2. Nah, dengan demikian, kalau koordinat tadi terdiri atas x, y, maka dengan bahasa dilalui, maka kita tinggal memasukkan saja setiap nilai x dan y pada persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita coba gantikan y. Ternyata y sama dengan p, maka bisa ditulis p sama dengan x. X-nya berapa? Ya, betul, x-nya 3. Kita gantikan x-nya 3. 3 kuadrat dikurangi x, x-nya 3 ditambah 2. Sudah, kita tinggal menghitung saja ya. 3 kuadrat berapa? Ya, 3 kuadrat adalah 3 kali 3, 9, dikurangi 3 ditambah 2. Kita hitung 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, kesimpulannya, jadi nilai P sama dengan 8. Nah, mudah bukan? Nah, karena dari 2 contoh tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami cara penyelesaian contoh-contoh soal yang terkait dengan fungsi kuadrat. Nah, sekali lagi anak-anak, selalu mengulang kembali apa yang sudah dibahas agar anak-anak semakin paham. Baik, lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Nomor 3 di sini ada titik A Q, 7 dilalui oleh kurva parabola fx sama dengan min x kuadrat plus 9. Jika titik A terletak di sebelah kanan sumbu y, maka nilai Q sama dengan berapa? Nah, tadi nomor 2 kita sudah membahas, hampir mirip, caranya sama. A Q, 7, absisnya itu Q, kemudian min 7 disebut juga ordinat yaitu y, maka kita tinggal menerapkan dilalui. Nah, sama seperti nomor 2, jika titiknya dilalui oleh kurva, artinya setiap nilai titik tersebut bisa kita gantikan pada fungsi persamaan kuadrat. Kita akan coba fx sama dengan y ya. Sehingga jika fx sama dengan y, maka fx bisa diganti dengan nilai min 7.
min 7 sama dengan min x kuadrat. Anak-anak, min x kuadrat, x nya berapa tadi? Benar, x nya adalah q, berarti min q kuadrat ditambah 9. Oke ya, ditambah 9. Maka kita tinggal menguraikan saja ya. Jika q-nya saya pindah ke kiri menjadi q kuadrat. Karena sebelah kiri ditempati oleh q, maka konstanta min 7 ini pindah juga ke kanan menjadi 7 plus 9, sehingga kita dapatkan 7 tambah 9 betul 16. Nah, sampai di sini ada kesulitan? Baik, kita lanjutkan. Q kuadrat sama dengan 16, maka kita ingin mencari nilai Q. Maka jika kuadratnya dihilangkan, otomatis ruas yang lain kita tulis lawannya. Apa lawan kuadrat? Betul, lawan kuadrat adalah akar kuadrat. Akar kuadrat dari 16. Oh iya anak, jangan lupa jika benar selalu tuliskan plus minus ya, karena akan bernilai 2. Berapa akar 16? Betul, akar 16 adalah 4. Di sini kita dapatkan dua nilai, Q1 nya positif 4 atau Q2 nya sama dengan nilai negatifnya, negatif 4. Ingat, yang dikehendaki pada soal adalah terletak di sebelah kanan. Baik, jika terletak di sebelah kanan, maka kalau kita mengingat kembali pada garis bilangan, di sebelah kanannya, yang sebelah kanan itu semakin positif apa semakin negatif? Betul, semakin positif, sehingga kita jika memilih 4 atau min 4, maka kita pilih yang positif 4. Di nilai Q sama dengan 4. Nah, itu anak-anak, jadi tidak usah khawatir ya. Yang jelas selalu mencoba ya, selalu mencoba ya, dengan cara memperhatikan contoh-contoh yang sudah dijelaskan, diulang kembali, dan mencoba menerapkan pada soal-soal yang lain. Insya Allah anak-anak akan bisa memahami soal-soal tentang fungsi kuadrat. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan yang nomor 4. Pada soal nomor 4, diketahui kurva parabola Y sama dengan X kuadrat plus KX min K melalui titik 3,27. Berapa nilai K? Ini masih sama ya. Soal ini masih sama dengan soal nomor 2 dan 3. Ingat, ada bahasa melalui. Artinya nilai titik-titik ini bisa langsung kita gantikan pada variabel-variabel yang ada pada persamaan fungsi kuadrat. Baiklah anak-anak, kita ingat kembali pada sebuah titik atau koordinat terdiri atas absis dan ordinat. Kalau begitu, berapa absisnya ini? Betul, absisnya 3. Kemudian ordinatnya ya 27 Y. X nya 3, Y nya 27, maka kita tinggal menggantikan saja pada persamaan ya, langsung digantikan saja. Y sama dengan X kuadrat plus KX
min K. Y nya diganti 3, Y nya diganti 27, X nya diganti 3 kuadrat plus K. K ditulis tetap kali X nya 3 min K. Nah, tinggal kita menghitung di sini 27 sama dengan 3 kuadrat berapa? Betul, 9. K kali 3 itu 3K dikurangi 1K, maka dihasilkan 3K diambil 1K berapa? Betul, 2K. Maka hasilnya 27 sama dengan 9 ditambah 2K. Nah, kita pilih manakah suku yang sejenis. Betul, yang sejenis adalah 27 dan 9. Kenapa 2K tidak sejenis? Betul, karena 2K memuat variabel K, sedangkan yang lain hanya terdiri atas konstanta atau angka saja. Nah, dengan demikian kalau kita ingin menghitung, maka kita kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Maka kita geser 9 ke ruas sebelah. Jadi 27 plus 9 jika dipindah ruas maka menjadi min 9 sama dengan 2K. Berapa 27 min 9? Betul sekali, 27 diambil 9 sama dengan 18, maka didapat 2K sama dengan 18. Anak kalau formasinya saya bolak balik begini tidak apa-apa kan? Nah, kita rubah saja karena mungkin terbiasa seperti ini yang ditanya di sebelah kiri. 2K sama dengan 18, maka kita tinggal menghitung jika 2K itu sama dengan 18, berapa 1K? Ya betul, maka tinggal dibagi saja. 2K sama dengan 18, maka 1K ya 18 dibagi 2 sama dengan 9. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, jadi itu cara menyelesaikan beberapa contoh soal terkait dengan persamaan fungsi kuadrat. Oke. Baik, terakhir soal yang kelima ini melibatkan gambar. Anak-anak perhatikan gambar. Ada sebuah kurva parabola yang terbalik ya. Di situ pada kurvanya terdapat titik R dengan koordinat K, 14. Jika soalnya adalah parabola dengan persamaan Y sama dengan 30 min X kuadrat, titik R, K, 14 terletak pada parabola, maka nilai K berapa? Nah, karena masih sama ya, masih sama seperti soal sebelumnya. Bedanya ini hanya menunjukkan gambarnya ya. Dengan pemahaman yang sama, jika terletak atau dilalui, maka kita tinggal memasukkan saja setiap koordinat titik pada persamaan kuadrat. Oke, kita mulai. Jika R nya itu K, 14, apa artinya? Betul, X nya sama dengan K, Y nya sama dengan 14. Maka kita akan substitusikan atau gantikan terhadap persamaannya. Y sama dengan 30 min X kuadrat, Y sama dengan 14, gantikan Y dengan angka 14. 30 tetap, min X nya berapa tadi? Betul, X nya sama dengan K, ganti saja dengan K sama K kuadrat ya, sehingga didapatkan 14 sama dengan 30 min K kuadrat. Nah, bentuk seperti ini kita bisa menyusun kembali agar gampang dalam menghitungnya.
Sekali lagi, pilih suku yang sejenis. Manakah suku yang sejenis? Betul, suku yang sejenis adalah 14 dan 30. Maka ini harus dikelompokkan jadi satu ruas. Saya pindahkan 14-nya ke kanan menjadi 30 min 14. K otomatis akan pindah sebelah kiri menjadi negatif, pindah jadi plus K kuadrat. Berapa 30 min 14? Betul, 30 min 14 sama dengan 16. Jadi K kuadrat itu 16. Dengan demikian, jika ditanyakan K maka kuadratnya hilang. Apa lawannya kuadrat? Betul, lawannya kuadrat adalah akar kuadrat. 16. Jangan lupa tambahi positif negatif karena bernilai 2 nanti. Nah, dengan demikian nilai K adalah akar 16. Berapa akar 16? Betul, 4. Maka hasilnya adalah nilai K plus minus 4. Ya, plus minus 4. Nah, sekarang karena ada dua nilai K1 itu min 4 misalkan, K2 nya 4, maka kita lihat mana yang betul ini. Kita lihat gambar. Kalau pada gambar itu tergambar seperti ini adalah garis koordinat. Kita ingat ya, persilang garisnya itu adalah 0. Maka jika di sini 0, sebelah kanan bernilai bernilai positif, sebelah kiri bernilai negatif. Maka tinggal dipilih saja karena titik R terletak pada sebelah kanannya pusat koordinat, maka otomatis pasti bisa dipastikan nilai K bernilai positif. Sehingga tinggal kita pilih saja, maka K yang dipilih yaitu K sama dengan 4. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan kita terkait dengan contoh-contoh soal tentang persamaan fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan kembali soal-soal yang kemarin. Kami mohon agar dimaksimalkan dalam mengerjakan. Sekali lagi anak-anak harus berani mencoba. Anak-anak sudah kelas 9 harus betul-betul mempersiapkan terkait dengan persiapan anak menghadapi ujian di akhir kelas 9. Untuk itu setiap matematika yang membutuhkan hitungan coba dihitung. Anak-anak, soal pilihan ganda itu sangat rawan sekali. Kenapa? Bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Ya. Yang lebih fatal adalah anak-anak jika dalam mengerjakan soal pilihan ganda anak tidak memahami bahwa kemungkinan anak mampu, tapi tidak mau mengerjakan dengan baik. Artinya anak-anak tinggal pilih saja tanpa memperhatikan cara penyelesaiannya. Dengan kata lain, anak selalu ngawur dalam mengerjakannya, ngawur, dipilih, diajar saja. Ya. Kalau dalam matematika kemungkinan peluangnya sangat kecil untuk benar. Jadi sekali lagi anak-anak coba untuk menghitung soal-soal yang diberikan dengan mencari tahu referensi bisa di catatan anak-anak atau di uraian pada buku anak-anak. Mesti ada contoh soal yang mirip, itu dijadikan acuan sehingga nanti anak-anak bisa mencoba secara mandiri terkait dengan penyelesaian soal matematika. Oke anak-anak, mudah-mudahan manfaat. Saya berharap anak-anak tetap semangat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian di kelas 9 ini. Tetap semangat, selalu mencoba. Insya Allah akan memberikan petunjuk bagi kita semuanya demi kesuksesan anak-anak sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan.
Sampai ketemu lagi pada pertemuan matematika berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.